dia bawa ke gereja saya lihat lagi sosok orang yang berpakai jubah putih, dia ulurkan tangannya. Dia bilang, akulah jalan yang benar buat kamu. Akulah jalan yang akan membawa kamu yang terang. Dia bilang seperti itu. Saya kaget, saya duduk, saya bingung. Orang di samping kiri kanan saya tetap bernyanyi, bertepuk tangan, bersorak-sorak. Tapi sayanya diam. Saya bingung. Saking saya nggak kuat nahannya, saya lari keluar dari gereja. Saya bertanya-tanya dengan diri saya. Terus pulang dari gereja, saya nanya sama suami saya yang sekarang ini. Kisah hidup dari seorang ibu muslimah dari Jawa, saudara-saudara. Luar biasa bahwa dia menghadapi suka duka kehidupan, dan ternyata itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk memproses dia, dan akhirnya seiring berjalannya waktu, dia dijumpai oleh sesosok yang berjubah putih, dan ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Dan akhirnya saat ini menjadi seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Semoga kesaksian ibu ini dapat menguatkan iman kita, memberi kita semangat supaya kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin percaya kepada Yesus Kristus bahwa hanya dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara, kita saksikan bersama-sama. Saya Ibu Sri Ningsih, saya tinggal di Sulawesi bersama nenek, dan saya sekolah SD pun tidak tamat. Karena keadaan mungkin ya, atau gimana keadaan orang tua, keadaan nenek lah yang nggak mampu untuk menyekolahkan sampai tamat sekolah SD. Nah, saya sebagai orang muslim, dulunya sama nenek harus taat, menjadi muslim, dan harus jangan pernah tinggalkan sholat untuk 5 waktu untuk saya. Dan saya cuman bisa ngikutin kata-kata orang tua untuk sholat, mengaji, dan sejak kecil, dan juga saya muslim dari kecil lah istilahnya. Dan saya dari itu, saya tumbuh dewasa, menjadi remaja, dan saya tidak tahu hidupnya dulu saya tidak bersama orang tua, kadang sama nenek, kadang sama om, dan juga kadang sama Pak D. Dan orang tua saya dulunya pisah sama bapak saya, dan saya juga tidak tahu apa permasalahannya. Dan disitulah saya berpikir, saya belajar, saya taat dan tekun ke agamanya saya, muslim, dan saya menjadi untuk istilah guru dan guru mengaji untuk anak-anak saya, dan juga teman-teman anak-anak saya. Tapi saya di situ merasa nggak nyaman dengan keadaan yang saya rasakan. Dan disitulah saya menjadi remaja, orang tua saya ketemu sama orang tua, akhirnya kumpul menjadi satu bersama orang tua. Akhirnya kami buat singkat aja lah, kami menikah, dan saya punya kedua anak yang ada di Sulawesi sekarang ini. Dan anak saya dua-duanya masih muslim. Dan saya sebenarnya juga kemarin juga muslim, tapi saya nggak tahu kenapa saya juga ikut Tuhan Yesus, dan saya ikut agamanya, saya taatin, saya sembahyang, saya juga pergi mengaji, tapi saya juga merasakan hal yang berbeda buat saya. Saya ikuti semua kata orang tua dan nenek-nenek saya, tapi di saat saya kumpul dengan orang tua saya tidak pernah merasa bahagia bersama orang tua saya, dan tidak pernah merasakan kebahagiaan yang seperti anak-anak lainnya yang penuh dengan kasih sayang. Tapi saya coba bertahan. Dan saya coba kuat untuk menghadapi hidup yang harus saya hadapi. Tapi saya juga ikut kata orang tua, karena kalau orang muslim bilang, surga di telapak kaki ibu. Jadi anak selalu taat kepada orang tuanya, selalu nurut apa kata orang tua, dan selalu menomorsatukan orang tua. Dan saya berumah tangga juga
bersama suami dan juga anak-anak saya dulunya, kami merasa juga bahagia. Tapi kami banyak permasalahan antara keluarga dia dan keluarga saya. Setelah saya menikah, bukan kasih sayang yang saya dapatkan dari mereka. Dari orang tua, bahkan dari orang tua suami juga. Karena kalau kita orang muslim, yang dibanggakan cuma harta. Tapi saya tidak. Saya sebenarnya mencari kebahagiaan dan kasih sayang dari mereka semua. Apapun yang disuruh, apapun yang dia omongin, kita harus taat kepada suami, kepada orang tua, karena suami adalah surganya seorang istri, dan orang tua ada surga untuk anak-anaknya. Jadi saya ikuti semua itu, tapi saya tidak pernah mendapatkan sedikit pun kebahagiaan dari orang tua saya dan juga dari orang tua suami. Saya mendapatkan kebahagiaan cuma dari mantan suami saya yang dulunya sama-sama muslim. Tapi setelah itu saya merasa tidak nyaman bersama dia karena faktor ekonomi kami banyak kekurangan. Walaupun kita kerja setengah mati, banting tulang seperti apapun, kalau kita masih banyak kekurangan. Dan cemoohan, hinaan, caci maki itu selalu timbul pada diri saya. Dan saya juga dijauhi sama orang tua saya dan juga kakak saya, adik-adik saya. Karena apa? Karena kami orang nggak punya dulunya bersama mantan suami. Saya pisah dengan mantan suami saya bukan faktor karena perempuan atau faktor adanya perselingkuhan atau nikah lagi, enggak. Tapi kami menikah, kami pisah dengan dia karena faktor ekonomi yang tidak bisa untuk mencukupin keluarga kami bersama mantan suami saya dulu. Dan setelah itu saya pisah dan saya juga hidup bersama anak-anak saya, kedua anak saya. Tapi saya pergi merantau setelah saya pisah, saya pergi merantau ke Sulawesi, tapi saya merantau jauh dari kampung. Sedikit demi sedikit saya lalui dengan rasa sakit hati dari orang-orang yang saya sayangi. Walaupun mereka nggak sayang sama saya, tapi saya tetap sayang kepada mereka. Sama kakak, orang tua saya, dan adik-adik saya. Dan juga anak-anak saya terutama. Tapi saya merasakan semua itu di saat saya nggak punya apa-apa. Tapi saya bingung harus kemana dan harus bagaimana. Dan saya pisah sama mantan suami pun, saudara saya juga nggak ada yang mau datang untuk bicara dengan saya, bertanya, nggak pernah. Tapi saya berjuang, saya berjuang. Karena dulu saya masih mikir muslim, kita masih punya Allah, dan saya punya Nabi Muhammad yang akan selalu menolong saya, yang akan selalu mengangkat semua rasa sakit hati dan rasa kesedihan dan kurangnya kasih sayang. Saya cuma berpikir seperti itu. Saya bekerja dan bekerja mencari uang untuk anak-anak saya. Untuk kedua anak saya, dan setelah itu pun juga untuk menyenangkan orang tua saya. Untuk menyenangkan orang tua saya supaya saya disayang sama orang tua saya. Gimana sih rasanya anak yang disayang sama orang tua kita itu seperti apa? Itu yang selalu berpikir dan selalu saya pertanyakan pada diri saya. Bahkan saya bertanya sama teman, ataupun saya bertanya sama tetangga saya sendiri dulunya. Saya selalu bertanya, orang disayang seperti apa sih? Orang kalau tidur sama orang tua kita itu seperti apa sih? Dan bagaimana sih rasanya? Tapi saya tidak pernah mendapatkan semua itu. Saya tidak pernah merasakan kasih sayang itu ada buat saya. Sempat sebelum nenek pergi meninggalkan kami semua, sebelum nenek meninggal, sempat saya bertanya sama si Mbok. Kalau orang Jawa panggilnya si Mbok. Mbok, saya itu salah apa sih? Kok mama sama saya begitu? Sempat juga saya tanya sama Bude, saya nanya sama Bude saya. Jawabannya juga sama seperti si Mbok.
Katanya saya mirip dengan bapak saya. Makanya mamamu nggak suka sama kamu. Begitu juga jawabannya Bude seperti itu. Nah, disitulah saya harus bisa berjuang. Walaupun saya single parent, cari uang untuk anak-anak saya. Saya bekerja pun dulu juga anak saya nggak pernah nanya kabar tentang saya. Mak, kamu gimana kabar? Mak, kamu di mana? Nggak pernah. Tapi saya sebagai orang tua selalu berjuang untuk anaknya. Gimana caranya anak kita itu sayang sama kita, dan gimana caranya anak itu bisa kita rangkul, kita sayangi. Jangan seperti saya dulunya tidak punya kekurangan kasih sayang. Ya, setelah di saat itulah pas mau hari raya Idul Fitri, 1 tahun lebih anak saya nggak pernah kirim kabar. Di tahun 2018, pas mau hari raya, anak saya nanya, datang ke tempat kerja saya. Dia cuma bilang sama saya, dia datang, dan dia peluk saya, dia cium saya, katanya kangen sama saya. Di situ saya punya pikiran, berarti anak saya masih sayang, dan masih suka sama saya, walaupun kami udah pisah dengan bapaknya. Tapi setelah itu, saya Lebaran saya pulang bersama mereka, merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan bersenang-senang. Tapi setelah Hari Raya itu pun, 2 bulan kemudian, setelah Hari Raya itu, saya punya masalah dengan keluarga. Terutama adik saya. Ya, namanya single parent, kita juga hidup seperti itu, kita ya harus bisa berhati-hati sama laki-laki. Nah, di saat itu saya lagi bantu orang tua saya, mama saya, petik sayur, dan saya juga merasa capek. Saya mau istirahat, dan saya juga waktu itu lagi ngitung sayur, ada orang pria datang, itu om sendiri, bukan orang lain. Om saya sendiri, om dari nenek, anak sekeponakannya nenek. Dia cuma bercerita, bertanya. Kalau orang Jawa bilang, katanya, Ndok kan adek, kapan kamu pulang? Saya bilang baru aja. Tapi disitulah permasalahannya datang. Dikira saya ada mau sama dia. Di situ adik saya juga cemburu atau gimana, saya juga nggak tahu, dia nggak cerita soal itu. Cuman tiba-tiba adik saya marah-marah dan saya diusir dari rumah. Saya masih ingat tahun 2019, tahun 2018, pas mau mendekati tahun baru. Jadi saat itulah anak saya masih kelas 2 SMK. Tengah hari, jam 1 siang, saya dengar masjid berkumandang, berbunyi azan. Di situ saya diusir dengan keluarga saya, adik saya, bahkan suami kedua mama saya juga setengah menyinggung perasaan saya. Di situ saya pergi dari rumah. Saya pergi dari rumah dengan rasa sedih dan rasa bingung. Saya bersujud kaki orang tua mama saya mencium kakinya, dan supaya saya dilarang jangan pergi karena saya nggak punya tempat tinggal. Tapi orang tua saya tidak berkata apapun, cuman diam. Yang saya ingat cuman satu kata, terserah kamu kalau kamu mau pergi, itu urusan kamu, itu aja. Tapi toh saya jadi anak tidak pernah merasa dendam dengan orang tua saya, dengan saudara-saudara saya. Walaupun saya dicela, dicaci maki, dihina, saya tidak pernah dendam, tidak pernah benci sama mereka semua. Saya diusir itu pun, saya singgah mampir ke tempat sekolah anak saya. Yang pertama, saya cuma bilang sama anak saya, Dok, mama pergi ya, mama diusir sama tantemu. Terus anak saya cuma bilang, mama mau kemana? Mama pergi, nggak tahu kemana. Yang penting mama kerja dengan halal, dengan baik, supaya kamu sama adikmu nanti bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, jangan kayak mama ya. Dok, sekolah yang pinter, dan juga adik,
Saya bilang begitu, cuman pesan itu aja. Cuman anak saya bilang, Mama, jangan pernah lupa dengan sholat ya, Mak. Pasti Allah bantu kok untuk semua itu. Nah, setelah itu pergi dari rumah pun itu, saya bertanya-tanya saya harus kemana, dan saya pergi kemana. Saya berdoa, saya cuma bilang, ya Allah, tunjukkan jalanmu ya Allah, di mana saya harus pergi, dan di mana saya harus tinggal. Disitulah saya mikir, saya bertanya dengan diri saya, sambil berjalan, sambil berdoa. Pas saya jalan di tengah jalan, ada teman panggil. Dia panggil saya, Mbak mau kemana? Dia bilang, saya mau pergi. Siang bolong gini nggak ada mobil, ayo ke rumah. Akhirnya saya ke rumah teman, nginep semalam. Pagi saya berangkat. Itu pun saya pergi, saya blok semua nomor saudara, orang tua, saya blok semuanya. Akhirnya saya pergi 1 tahun nggak pulang. Saya nggak pulang, saya pikir saya hari raya pun lagi, saya pulang. Saya pulang ke rumah, itu pun keadaan orang tua mungkin masih marah atau gimana. Saya juga nggak tahu isi hati orang tua itu seperti apa. Yang ada dalam hati saya ingin membuat kedua anak saya senang, bahagia, selayaknya anak-anak yang lain. Setelah itu saya punya masalah besar sama keluarga saya. Saya pun tinggal nggak sama orang tua, saya ngontrak saja sendiri. Beda daerah, saya ngontrak, saya pulang, saya tengok orang tua. Di situ saya merasa kayak bukan anaknya. Saya merasa kayak bukan anaknya, kayak orang asing di mata mereka. Tapi buat saya bahagia kok, saya bisa ketemu orang tua, saudara, semuanya. Tapi setelah itu, saya pergi ke ke rumah mantan suami saya. Untuk jenguk anak saya. Saya bawa mereka berdua ke tempat tinggal saya yang saya kontrak di rumah orang. Akhirnya saya bersama anak-anak saya bisa kumpul untuk berapa waktu aja. Dengan berjalannya waktu begitu singkatnya saya sama mereka, saya merasa tidak ada, ekonomi saya sudah banyak berkurang. Karena buat saya cukuplah untuk membahagiakan orang tua dan anak-anak saya. Tapi orang tua saya punya keinginan satu, untuk menjodohkan saya dengan pilihannya lagi. Saya tidak mau, tapi orang tua memaksa. Akhirnya saya jalani semua itu, saya ikuti orang tua. Tapi yang saya dapatkan cuma hinaan dan caci maki. Dari saudara pihak laki-laki yang itu lagi, orang lain yang mau sama saya. Setelah itu saya cekcok bersama orang tua, akhirnya saya untuk menyendiri. Bahkan saya pernah diancam sama adik-adik saya, kalau punya masalah apapun, jangan pernah kamu datang ke rumah. Kamu selesaikan sendiri, terserah kamu di mana. Saya selalu ingat kata-kata itu. Jadi setiap saya punya masalah dengan orang, saya tidak pernah lampiaskan ke orang tua, bicara sama orang tua, ngomong sama siapa-siapa. Saya pikir juga nenek lagi sakit. Tapi terungkap semua setelah nenek meninggal, saya pulang, orang tua saya lagi sakit juga. Setelah nenek meninggal, mama sakit stroke. Mama sakit stroke, saya juga lagi sakit. Jujur aja, saya memang dulunya orangnya suka pakai ilmu, selalu ke dukun. Selalu ke dukun supaya dapat perhatian dari orang tua, dari saudara, supaya disayang. Pakai susu pun saya juga pernah. Jujur aja, saya dulu juga begitu. Tapi semua itu tidak ada artinya. Saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari mereka. Apalagi dihargain, nggak pernah. Bahasa-bahasa kotor masih selalu ada sama saya. Masih selalu dia ungkapin, selalu dia katakan buat saya. Tapi saya sadar, saya mengerti semua itu, kenapa mereka seperti itu. Karena keadaan lah dan ekonomi saya lah yang seperti itu. Mungkin saya pantas digituin lah, dan pikiran saya seperti itu.
Dan kalau saya tidak ngikutin kata orang tua, inilah perjalanan saya. Saya jalan dengan sendirinya saya. Pulang minum, mabuk. Saya peminum. Karena saya juga stres. Capek. Tapi saya tetap kok, walaupun saya dulu minum, saya tetap sholat. Saya lakuin semua sholat, mengaji, dibaca Al-Quran. Karena saya nggak mau dianggap perempuan terlalu hina di mata mereka. Untuk anak-anak saya selalu mengajarin sembahyang 5 waktu dan membacalah Al-Quran, karena itu yang akan membawa mereka ke surga. Seperti itulah pelajaran yang saya dapatkan. Tapi kadang saya juga berpikir, kita sembahyang, kita baca Al-Quran, tapi kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tapi orang tetap benci sama saya, walaupun saya sudah ke dukun kemanapun saya pergi juga saya tetap dapat seperti itu. Tapi saya kembali ke orang tua saya. Orang tua saya sakit, saya tengok, saya pulang lagi. Saya juga sakit di waktu itu. Saya sakit, nggak ada yang nengok, satu orang pun nggak ada yang datang ke tempat saya. Tapi setelahnya saya agak sehat, mendingan anak saya datang dua-duanya. Tapi dia juga sakit, anak-anak saya. Saya harus kuat, saya tidak boleh lemah di mata anak-anak saya. Tapi saya merasa bersyukur banget, dan saya juga merasa kata-kata ini nggak bisa diucap dengan kita bicara, kita hanya bisa merasakan. Aku bersyukur, saya bersyukur bisa mengenal Yesus, dan saya bersyukur bisa mengenal Tuhan. Di waktu saya bisa mengenal Tuhan, kenapa saya bisa mengenal Tuhan? Saya sakit, saya sembahyang. Saya sembahyang, Tuhan Yesus datang. Dia datang ke hadapan saya di saat saya baca Al-Quran. Tapi saya nggak tahu kalau ini Tuhan Yesus. Dia datang dan merasa kayak, saya bingung, kenapa seperti ini? Apa yang datang dan siapa dia? Saya bertanya-tanya, saya diam. Terus saya juga sakit. Gimana ya, saya mau cerita sama siapa, apa itu? Nah, saya sakit, saya mengenal suamiku yang sekarang ini lewat dunia maya. Udah 4 tahun setengah kami berhubungan, tidak pacaran, berteman di Facebook. Pertama saya bisa berdoa mengenal Yesus. Suami saya lah yang sekarang ini, dia mengajarkan saya untuk berdoa. Tapi saya ngikuti kata-kata dia. Tapi saya nggak ngikutin itu sepenuhnya. Karena apa? Saya buat diri saya Muslim, bukan orang Kristen. Kok saya harus ikut doa seperti dia, walaupun saya sakit? Setelah itu, saya masih nggak bertanya dengan dia siapa yang datang di saat saya sembahyang, saya nggak nanya. Terus yang keduanya saya datang, saya sakit perut, sakit dibuat orang, gitu. Dia ngajarin saya, kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus? Saya percaya, saya cuma bilang gitu. Kamu yakin nggak? Saya yakin. Dia berdoa, saya cuma dengar dia berdoa. Saya bilang, iya. Saya nggak ikuti, cuma dengar aja. Setelah itu, saya bilang sama dia, matiin dulu ya HP-nya, saya mau sholat. Disitulah saya sholat. Dan sambil saya berdoa, istilahnya untuk berdoa kita itu untuk gimana ya, orang tua kita itu supaya sayang sama kita, saudara-saudara, semuanya untuk sayang sama kita. Tapi saya nggak ada dapat itu semua. Akhirnya habis doa itu saya pamit tidur. Tidur pun datang sosok orang laki-laki, dia berpakaian putih, bersinar terang. Ini saya belum tidur, masih tengah tidur setengah enggak. Saya sempat bangun duduk itu pun kayak masih ada cahaya yang tinggal di dalam ruangan yang saya tempati, kamar itu. Di situ saya melihatnya, apa ya yang datang tadi? Saya sudah bingung, makanya saya terus nanya sama dia. Dia bilang, itulah Tuhan Yesus, itulah Tuhannya orang Kristen.
Setiap doanya dia ajarin saya selalu simpan dalam pikiran saya simpan dalam otak saya. Nah, itu habis itu saya ditelepon pagi hari sama adik saya. Mama katanya sakit, masuk rumah sakit. Akhirnya saya ke rumah orang tua. Sore hari, di siang hari saya pulang, terus sore saya datang lagi. Saya ikutin hati seperti suami saya yang sekarang ini berdoa. Dia bilang, saya ikutin, bilang, Tuhan Yesus, tolong sembuhkan mama saya. Mama saya lagi sakit, saya tidak bisa menolong dengan harta ataupun benda apapun ataupun uang. Tolong Tuhannya orang Kristen, sembuhkan mama saya. Saya pengen mama saya sembuh sebelum saya pergi, karena orang tua saya juga nggak senang sama saya. Tolong Tuhan, saya bilang gitu. Dengan ajaibnya itu semua, mama sembuh. Mama sembuh, dan mama pun juga itu pagi-pagi udah pergi naik sepeda. Saya bertanya sama adik saya, Dok, mama kemana? Mama pergi, Mbak, naik sepeda. Loh, apa udah sembuh? Semenjak Mbak mandiin mama itu, mama udah sembuh loh, Mbak. Dan bilang gitu. Saya bilang, ya syukurlah, saya bilang gitu. Ya udah, Mbak mau pulang lagi. Saya cuma bilang begitu, iya. Nah, di situ saya punya masalah. Saya cuma butuh disayang sama orang tua saya. Apapun saya lakukan untuk orang tua saya. Dan saya berusaha gimana caranya walaupun saya nggak punya ekonomi. Walaupun saya itu nggak dianggap ada buat keluarga saya. Terus di suatu hari setiap itu saya berdoa untuk orang tua dan saudara dan semuanya. Saya tetap lakuin sholat sembahyang saya 5 waktu, saya tidak pernah lupakan itu. Saya lakukan semua itu setiap saya ini, walaupun saya sudah mengerti dan mengenal Tuhan Yesus itu adalah hidup. Saya paham, tapi yang membuat saya paham lagi dan mengerti semua itu di saat saya ada masalah bersama orang tua saya. Saya disuruh kembali kepada laki-laki itu. Dan saya tidak mau. Disitulah bapak sambung saya marah-marah. Dan dia mau pukul saya. Bahkan dia bilang, lama-lama kamu saya bunuh. Dia bilang gitu. Gak ada orang yang bela saya, gak ada. Satu pun gak ada. Saya cuma bisa bicara sama mama saya. Saya bicara sama mama saya. Ma, surga di telapak kaki ibu. Saya cuci kaki orang tua saya. Shalom Bu Sri. Iya, jaringan Pak. Ya nggak apa-apa Bu, kita ngerti Bu, nggak apa-apa. Saya tadi ikuti di sini dengan sesama luar biasa. Ya ini udah baik lagi. Ya kayak teman-teman kita ngikutin lagi ya kesaksiannya ya, luar biasa. Ya. Silakan Bu, lanjut ya. Ya. Saya disuruh kembali kepada laki-laki itu. Saya nggak mau. Saya cuma bicara sama orang tua saya. Kalau memang kalian ingin bunuh saya, kalau ingin istilahnya saya nggak ada di hadapan mereka, tolong saya. Tapi waktu itu saya sempat merasakan tidur di atas di pangkuan orang tua saya. Tapi saya cuma pengen sesuap nasi dari tangan seorang ibu yang melahirkan saya. Cuman saya merasakan dari dulu hidup saya nggak tahu hidup bersama nenek, om, tante, kayak burung tidak ada sangkarnya. Saya hanya cuma berkata, beri saya sesuap nasi sebelum saya pergi dari tempat ini. Mama bisa nggak kasih saya seperti itu? Tapi mama cuma bilang, pergilah kalau kamu mau pergi. Saya nggak pernah halang-halangin kamu. Saya cuma butuh itu aja.
sesuap nasi dari seorang ibu yang melahirkan saya. Tapi itu semua bagi saya hanya hayalan atau mimpi belakang seorang anak. Saya nggak tahu kenapa mereka begitu benci sama saya. Bahkan orang tua saya sendiri juga begitu. Tapi saya mengerti, kebencian itu akan menjadi kasih sayang. Di saat kita jauh dari mereka, pasti orang tua kita sayang kok sama kita. Atau mungkin orang tua saya sayang sama saya dari kecil, tapi orang tua saya nggak mau untuk mengatakannya seperti anak-anak yang lain. Dia tunjukkan kasih sayangnya, saya juga nggak tahu. Saya nggak ngerti sih hati orang seperti apa. Setelah itu saya pergi dan saya cuma mengucapkan sama orang tua, maafkan saya ya mak, jadi anak tidak pernah turut sama orang tua. Tapi saya mikir saya sudah memberikan kebahagiaan untuk orang tua saya. Walaupun dalam materi dan yang lainnya juga saya sudah memberikan kasih sayang untuk orang tua saya. Begitu juga sebaliknya buat anak-anak saya, kedua anak saya yang ada di Sulawesi, saya juga memberikan kasih sayang yang tidak ada habis-habisnya buat mereka, walaupun kita jauh. Saya pulang ke tempat tinggal saya yang tadinya saya tempati. Saya pulang pas setengah 12 siang. Pas setengah 12 siang itu saya pulang. Saya pulang cuman diam, duduk di ruang tamu. 5 menit kemudian saya masuk kamar. Saya masuk kamar itu pun saya cuman berdoa begini. Dalam hidup saya juga belum paham arti orang Kristen seperti apa. Cuman saya bilang begini. Saya berdoa dengan diri saya sendiri, doanya saya sendiri. Ya Allah, kenapa sih hidup saya seperti ini? Ya Allah, saya pengen disuapin sama orang tua saya. Dan saya pengen dikasih makan sama orang tua saya. Kok saya tetap seperti ini sih? Saya bilang gitu. Ya Allah, tolongin saya. Atau ya Allah. Nah, setelah itu, saya belum sempat tidur. Saya masih nangis. Nangisnya saya sedihnya. Kelima saudara saya, mama saya selalu sayang. Mereka dia ngeliatin kasih sayangnya. Tapi sama saya nggak ada dilihatinnya. Terus, saya berbaring di tempat tidur. Saya berdoa seperti itu. Yang bikin kaget saya setengah tidur, setengah enggak. Kepala saya datang. Bukan lagi cahaya. Tapi seorang laki-laki berpakaian putih dan berjubah. Sosok itu saya lihat seperti apa yang saya lihat, seperti di gambarnya yang saya lihat seperti ini. Saya lihat begitu terang banget, begitu cerahnya, begitu terang, nggak bisa diucap dengan kata-kata. Dia angkat kepala saya, dia tidurin di pangkuannya. Saya cuma bilang begini, andaikan mama saya mau saya tidur di pangkuannya, ya Allah, saya tetap begitu saya nggak sadar kalau inilah Tuhan Yesus yang menolong saya. Dia berikan dia sepotong kue kecil dan air. Itu air berwarna putih, bening kecoklatan gimana gitu, kayak ada merah-merah gimana gitu. Buat saya nggak begitu jelas airnya seperti apa. Cuman dia bilang, makanlah ini dan minumlah ini. Ikutlah akulah jalan yang terang buat kamu. Di situ saya makan itu roti dan saya minum. Di situ saya kaget. Saya sempat duduk dan saya bertanya, apaan itu ya? Kok saya langsung makan dan saya minum? Tapi saya minum dan makan itu pun saya merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam diri saya. Saya merasa nyaman, merasakan damai, merasakan hidup itu kayak nggak punya beban. Beban itu kayak lepas semuanya buat saya. Saya nggak habis pikir, kok saya habis makan ini dan minum ini kok beban saya kayak hilang seketika. Dan nggak pernah merasakan, saya mikir orang tua saya seperti apa. Saya nggak pernah mikir seperti itu. Tapi saya berpikir, inilah mungkin Allah, saya pikir begitu aja. Saya nggak mikir ini Tuhan, orang Kristen nggak ngerti saya apa ini, dia kasih makan saya apa itu, saya nggak ngerti. Tapi setelah itu, saya diam dan berdiri. Terus saya berdoa, ya Allah, saya akan merasa hidup saya akan merasa nyaman dan tenang banget ya. Apa sih itu tadi? Saya sempat bertanya-tanya begitu pada diri saya. Terus
Berapa hari kemudian saya bertanya sama suami saya yang sekarang ini, sama dia. Saya bertanya, "Kak, kamu benar suka sama saya enggak? Kamu benar sayang sama saya enggak?" Saya bilang begitu. "Iya, saya suka sama kamu." Dia bilang, "Saya sayang sama kamu. Jemput saya di bandara." Saya bilang gitu. Dia jemput saya di bandara di Makassar. Setelah itu saya ikut dia pulang ke Jakarta sini. Tapi saya punya permintaan sebelum dia jemput saya. Bawa saya ke gereja. Saya ingin ke gereja. Saya minta sendiri. Saya minta sendiri, dengan tidak sadarnya saya minta sama dia. Dia ikutin, "Iya, saya bawa kamu." Dia bawa saya masuk gereja. Dia ambil jemput saya dari Makassar ke sini tahun 2019 bulan 9. Dia jemput saya. Kita ketemuan, setelah itu paginya pas hari Minggu, dia bawa saya ke gereja. Dia bawa ke gereja saya lihat lagi sosok orang yang berpakai jubah putih, dia ulurkan tangannya. Dia ulurkan tangannya, dia bilang, "Akulah jalan yang benar buat kamu. Akulah jalan yang akan membawa kamu yang terang." Dia bilang seperti itu. Saya kaget, saya duduk, saya bingung. Orang di samping kiri kanan saya tetap bernyanyi, bertepuk tangan, bersorak-sorak. Tapi sayanya diam. Saya bingung. Saking saya nggak kuat nahannya, saya lari keluar dari gereja. Saya lari keluar dari gereja. Saya bertanya-tanya dengan diri saya. Terus pulang dari gereja, saya nanya sama suami saya yang sekarang ini, "Kak, itu tadi kok saya lihat lagi ya seperti itu. Kamu lihat apa?" Dia bilang, dia nanya, "Saya lihat ada orang berpakaian putih, tapi dia ulurkan tangannya." Gitu. Saya bilang gitu sama dia, tapi dia bilang, "Itulah Tuhannya orang Kristen. Itulah Tuhan Yesus yang kami sembah. Itulah kita ikut Tuhan Yesus supaya kita itu tahu jalan kehidupan seperti apa." Tapi saya berpikir-pikir, saya masih bingung. Akhirnya kami bersama suami saya yang sekarang ini, kita ketemu cuma sebulan. Setelah itu kita diajak ke Jawa, kami menikah. Kami menikah pun itu, saya juga sempat cerita sama omnya. Tapi saya juga masih bingung. Dalam diri saya begini, kok Tuhannya orang Kristen hidup? Sedangkan setahu saya, Tuhannya orang Kristen kan disalib. Saya cuma bilang begitu, dan kepalanya aja berdarah. Saya bilang gitu, badannya dipaku, saya gitu. Di situ saya berpikir, tapi saya nggak nyerah. Saya tetap ingin punya itu perasaan, pengen tahu, pengen ngerasain. Saya bilang gitu. Akhirnya saya punya pikiran, saya ikut suami saya masuk Kristen. Akhirnya saya pelajari semua itu, tapi masuk Kristen pun tidak semudah membalikkan telapak tangan kok. Tidak semudah yang kita bayangin. Emang saya pikirnya, orang Kristen mungkin sama seperti orang Muslim ya, saya gitu. Kehidupannya sama aja gitu. Tapi enggak, nyatanya beda. Bedanya saya sama Muslim sama orang Kristen bedanya seperti gimana ya, kita nggak bisa bicara dengan kata-kata, kita bingung, saya juga bingung untuk mengatakannya. Saya jadi orang Muslim, saya nggak pernah merasa bahagia. Ada merasa bahagia di saat kita punya uang banyak, mereka sayang sama kita, itu kita merasa kebahagiaan itu. Tapi kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apalah, tidak punya materi, rumah gitu-gitu aja, itu kita dijauhin. Sempat saya dicoret dengan saudara-saudara saya, cuman di status WA-nya dia bilang, "Cukup kita berlima, anggaplah yang satu nggak ada." Saya cuma jawab, "Dari dulu emang gua nggak ada buat kalian kok." Saya bilang cuman gitu aja. Tapi saya selalu sayang sama mereka. Saya tidak pernah merasa benci kepada mereka. Tapi saya cuma merasakan kalau kita ikut orang Kristen, beratnya dari hidup saya. Tantangan yang saya alami dari pertama nikah, dari faktor fisik dari keluarga suami, dan juga keluarga saya sendiri. Jadi orang Kristen itu tidak mudah. Kita dicemooh, dihina, dicaci maki, bahkan kita tidak punya siapa-siapa. Orang yang dulu kita sayangi, orang yang dulu kita cintai, itu pun menjauh dari kita kalau kita ikut orang Kristen. Teman yang dulunya baik sama saya, istilah makan sepiring pun berdua, tidur satu ranjang berdua. Teman melebihi dari saudara saya sendiri. Sekarang dia jauh sama saya.
tidak mau mengenal. Katanya orang Kristen itu orang kafir, orang Kristen tidak punya iman. Tapi saya tidak mundur, saya tetap berjuang. Karena saya ingin tahu, selama saya masuk Kristen, saya merasakan bahagia. Saya menikah, saya dibaptis. Tahun 2020, saya masuk dibaptis sama om dari suami pendeta. Saya ditanya, saya pikir saya cuman dibaptis itu cuman katanya selam, kita di kolam renang gitu. Apa yang saya punya kayak ilmu-ilmu gitu kan, susuk, apa itu, saya pikir nggak hilang gitu. Ya om, saya mau, cuma dibaptis ini kok. Setelahnya itu saya dibaptis. Dibaptis itu pun bukan saya sendiri, sama suami saya yang sekarang ini. Setelah dibaptis, suami saya duluan, habis itu saya. Saya dibaptis di bawah air pun saya lihat juga beliau. Tuhan Yesus hadir lagi, tapi dia tidak menggunakan jubah. Dia tidak menggunakan jubah. Dia datang di dalam air itu pun saya kaget. Saya lompat dari air. Sampai om bertanya, ada apa Bu Sri? Dia bilang gitu. Enggak om, saya nggak berani ngomong. Cuman saya masih berpikir, kok selalu ngikutin saya? Apa itu kok ngikutin saya melulu? Saya gitu. Di situ setelah baptis itu, kami pulang. Saya pulang. Saya ke kamar mandi cuci muka. Kita naik motor rasanya panas banget sih, saya bilang gitu. Cuci muka. Susuk yang ada dalam pipi saya dan di lidah saya itu lepas. Di saat saya umur dan saya cuci muka, lepas. Loh, kok pada lepas? Saya bingung. Kok pada lepas sih? Saya mikir gitu. Tapi saya nggak bertanya. Masih bingung, saya nggak bertanya-tanya dengan siapa. Setelah 3 hari kemudian baru saya ngomong. Saya bertanya, orang dibaptis itu seperti apa sih? Dia cerita, orang baptis itu menyucikan diri, membuang hal kotor yang ada dalam diri kita. Kayak ilmu setan, kayak kamu pakai susu, pakai apa itu, dia bilang gitu. Oh gitu ya. Saya di situ kayak merasa ada penyesalan sedikit, ada juga enggak gitu. Menyesalnya gini, susu yang saya beli mahal, kok hilang, lepas gitu. Tapi lama-lama itu saya nggak berpikir gini aja. Saya mikirnya gini, setelah saya lepas semua itu kok rasanya badan saya lemes gitu sama suami saya yang sekarang ini. Iyalah, dia jawabnya karena kamu nggak punya setan, dibilang gitu. Waduh, saya bilang gitu. Tapi saya merasakan semua itu pulang dari Jawa. Akhirnya kami udah habis baptisan, kita menikah. Setelah menikah, kami pulang ke Jakarta lagi. Di situ saya sempat cerita sama om sebelum kami pulang. Terus om bilang, Bu Sri, kalau kamu ikut orang Kristen, itu kita pikul salib berat banget loh Bu. Kamu kuat nggak? Saya jawabannya masih kayak orang Muslim. Insya Allah om, saya kuat. Saya cuma bilang begitu. Insya Allah om, saya kuat. Terus ya udah kalau kamu kuat. Saya mau balik om. Tapi saya balik itu pun saya tidak cuma untuk bicara biasa, enggak. Saya berdoa. Sebelum pulang saya berdoa sore. Saya ingin tahu mujizat Tuhan itu nyata atau enggak gitu. Benar atau enggak gitu, apa yang diceritakan orang gitu. Saya cuma bilang kan waktu itu nenek pernah bilang, kalau kamu berumah tangga lagi kamu nggak bisa punya anak. Karena kamu udah diginin dukun lah, istilahnya sudah didukunin gitulah. Dikasih air dan dikasih bunga gitu kan supaya suruh minum air-airnya itulah, supaya nggak bisa punya anak. Saya cuma begini dalam hidup saya. Saya ingin tahu Tuhan itu memang nyata atau enggak, atau cuma dongeng orang ngomong gitu. Akhirnya saya duduk sendirian dan saya bersujud di kaki salib Tuhan. Saya bilang, Tuhan, jika engkau sayang kepada hambamu ini Tuhan, tolong berikan keturunan untuk hambamu ini. Karena suami hamba belum ada anaknya Tuhan. Saya sudah punya anak 2 Tuhan, tapi saya mau keturunan 1 lagi Tuhan. Tolong Tuhan, berikan dan jamah hambamu ini Tuhan. Saya cuma bicara seperti itu. Tapi terakhirnya saya bilang, jika engkau bisa memberikan saya keturunan Tuhan, inilah mukjizat buat saya. Nyata buat saya bilang gitu. Dalam nama Yesus, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Saya cuma bisa begitu aja. Saya berdoa, akhirnya saya keluar dari gereja, saya ditanya sama keponakan, Tante ngapain? Enggak. Saya cuma bilang gitu. Saya pagi saya bilang sama Tante, Tan,
Saya minta maaf apabila ada kesalahan saya. Kalau saya punya salah sama keluarga sini, saya minta maaf. Saya mau pulang ke Tangerang bersama suami saya. Saya mohon doanya buat saya dan suami saya supaya saya di sana bisa menjalani hidup yang senang dan bahagia bersama suami dan juga anak saya kelak. Saya bilang gitu. Man, tante ketawa. Iya, dibilang gitu. Tapi saya nggak tinggal diam. Saya pulang dari habis nikah, saya pulang ke Tangerang, saya ke gereja juga, tetap saya pergi gereja di GBDI di Tangerang, Alam Indah. Saya ke gereja situ, saya di situ saya masuk, pertama kali saya masuk, saya bertanya, Bu, sama pendetanya, ibadahnya itu hari apa aja sih? Dibilang gitu. Setiap hari Minggu, sama Kamis, sama Rabu. Oh iya, saya ikutin. Saya ngikut dari mulai hari Minggu, Rabu, Kamis, saya ngikut. Kalau Kamisnya saya jarang ikut, karena itu kan doa. Karena suami saya juga pulangnya udah malam, saya nggak berani karena saya belum paham daerah situ. Akhirnya setiap hari Rabu saya berangkat. Setelah saya 4 kali berangkat, saya juga belum tahu isi firman itu seperti apa, kita bacanya dari mana, awal pertamanya dari mana. Tapi di situ saya cuman dalam doa dalam diri saya, tanpa saya sadari, saya cuma bilang gini, Tuhan, tolong ajarin hamba-Mu untuk membuka Alkitab ini, Tuhan. Apa yang harus hamba baca dan apa yang harus saya ketahui di dalam firman ini, Tuhan. Tapi itu nyata, Tuhan ajarkan saya seumur hidup saya tidak pernah buka Alkitab itu. Tuhan ajarkan itu semua. Dia buka, saya masih ingat, di Matius ayat 1, kita disuruh baca waktu itu. Saya baca dan saya, oh begini ya, akhirnya saya pelajari semua itu. Tapi saya pelajarin dengan pikiran tidak tahu, kita nggak ada yang ngajarinnya. Jadi kita belajar sendiri dengan iman kita. Dan di situ saya terakhir saya ibadah hari Rabu, saya melihat di dalam gereja, saya tahu rumah artis bagus-bagus, mewah-mewah. Tapi di dalam gereja saya melihat di dekat salib itu pun ada rumah begitu indah yang tidak pernah saya lihat. Yang tidak pernah saya tahu apa itu. Tapi saya melihatnya begitu terang. Dindingnya terbuat dari emas. Tiangnya berbuat dari emas. Dan bunga-bunga begitu indah yang ada dalam situ. Saya merasa kayak terharu. Saya merasa kayak, apa ini ya surga yang selama ini saya cari. Sampai saya menyembah di kaki orang tua saya. Sampai saya minum air cucian kaki orang tua saya. Hanya ingin mencari surga. Supaya jadi anak gak durhaka gitu. Dan itu pun pendetanya bertanya, kok Mbak Sri nangis, kenapa? Enggak Bu, saya cuma jawab gitu. Saya pulang. Saya bertanya dengan suami saya. Dia bilang, itulah surganya orang Kristen. Surga kita ada di dalam hati kita sendiri. Bukan di tempat mana-mana ataupun di telapak kaki ibu. Yang selama ini kamu cari. Dia bicara seperti itu. Tapi saya masih merasakan tempat itu. Masih teringat banget. Sampai sekarang saya masih ingat. Setelah saya tahu itu, orang tua saya nelpon sama anak saya, minta nomor dari saya. Dia kasih. Kirain orang tua saya nelpon itu ingin bilang saya sayang sama kamu. Tapi ternyata enggak. Orang tua saya cuma bilang seperti ini. Kamu hidup dengan kehidupanmu yang sekarang. Kamu ya kamu, saya ya saya. Dia bilang begitu. Kok mama bilang begitu? Saya jawab. Saya kan juga anak mama. Iya, saya tahu. Siapa yang dekat sama saya, itulah anak saya. Dia bilang. Yang jauh berarti dia orang lain. Dia bilang gitu. Sampai saya bilang, ya Tuhan, kenapa sih orang tua saya seperti itu? Dia bilang sama saya, mama sakit. Mama masuk rumah sakit. Terus saya bertanya, mama sakitnya kambuh lagi, stroke-nya? Iya.
cuman jawab segitu aja, tapi terus dia bilang begini, saya tuh nggak butuh harta ataupun kekayaan, tapi yang saya butuhkan cuma kasih sayang. Saking sakit hatinya saya, orang tua saya bilang sama saya, Mama nelpon, ya cukup kali ini aja sama kamu. Kalau kamu pulang kampung, kalau orang tuamu mati, kamu jangan pulang. Dan kalau orang tuamu udah nggak ada, kamu jangan datang ke makaman orang tua. Kalau orang Jawa bilang ke kuburannya saya. Jangan kamu berdoa buat saya. Dia bilang begitu. Terus kalau kamu mau pulang kampung, kamu mau jemput anakmu, dan kamu nggak usahlah kamu datang ke rumah orang mama. Dia bilang, anggaplah, walaupun mama masih hidup, anggaplah kamu udah nggak ada orang tuanya. Mama udah nggak ada. Dia bilang gitu. Saya jawab cuma satu, Mak, biar bagaimanapun kamu tetap orang tua saya. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan sadarkan orang tua saya. Dan saya ingin pulang untuk menjemput kedua anak saya, Tuhan. Saya memohon kepada Tuhan, saya selalu berdoa untuk supaya saya bisa menjemput anak-anak saya. Biar dia kumpul di sini bersama saya. Tapi saya tetap sayang kok sama orang tua saya. Tapi mama saya sudah bicara seperti itu. Di waktu itu sakit, tapi orang yang buat sakit saya itu kayak mama saya sendiri, dan laki-laki yang dijodohin sama saya. Saya dibuat gila. Saya dibuat nggak sadar. Badan saya lagi mengandung, lagi hamil 6 bulan. Iya. Terus setelah itu saya ditolong sama hamba Tuhan yang begitu tulus dan begitu baik, dan sekarang menjadi seperti orang tua saya sendiri. Walaupun saya kehilangan orang tua, tapi saya tetap menganggap orang tua ada. Tapi saya lebih sayang sama hamba Tuhan yang menolong saya ini di saat saya gila. Dan saya disuruh ke rumahnya, dan saya disuruh tinggal di sana. Mungkin ada 1 minggu saya tinggal di sana. Saya di rumahnya ada 1 minggu, saya di situ diajarin doa, diajarin cara membaca firman Tuhan. Tapi saya merasakan, setelah itu saya mendapat, puji Tuhan lah, saya mendapatkan sukacita dalam kehidupan saya yang sekarang ini. Dan juga saya merasakan, Tuhan tolong saya, apa yang saya minta Tuhan kasih. Terutama anak saya, yang saya perjuangkan mati-matian, sampai saya gila lagi hamil. Anak saya sampai sekarang, puji Tuhan, sehat, dalam lindungan Tuhan. Tapi saya ingin mengucap syukur atas semua Tuhan berikan kepada saya. Yang dulunya tidak pernah saya dapatkan, sekarang saya mendapatkan. Yang dulunya saya tidak punya kasih sayang, saya dapatkan kasih sayang dari orang-orang yang ada di sini. Saya tidak mengenal mereka, saya tidak tahu siapa mereka, tapi mereka sayang semua sama saya. Mereka mengenal saya, tapi saya tidak mengenal dia. Dia sayang sama saya, dia rela berbagi untuk saya. Ya, tolong Bu Sri. Halo? Ya, ya Bu. Kita buka lagi aja Pak, ini udah bisa ini. Oke, baik, kita tunggu ya Bu. Oke, siap. Ya, makasih. Ya. Ya, Pak Yosua, beliau sudah akan bersama-sama dengan kita. Sembari saya coba nyalakan saya punya kamera ini. Haleluya. Baik, Ibu Sri sudah masuk lagi bersama dengan kita. Shalom Bu Sri. Halo. Luar biasa. Ya, minta maaf perjuangan untuk semua dan kepentingan tidak memadai. Baik Bu, tadi kan sudah Ibu cerita lewat telepon. Oke, kita tadi Ibu terakhir cerita ada seorang hamba Tuhan yang melebihi dari orang tua yang membimbing di sana. Kemudian bagaimana Bu selanjutnya? Silakan Bu. Ya, beliaulah yang selalu nasihatin saya, seperti istilahnya kamu harus kuat dan kamu harus bisa. Seperti apa yang kamu rasakan dulu dan sekarang kamu bisa bandingkan lah. Nggak perlu saya cerita. Dia selalu bilang, beliau itu selalu memberikan kekuatan untuk saya. Kamu harus kuat, jangan pernah lupa ke gereja. Kamu harus rajin berdoa buat anak dan suamimu dan juga anak-anakmu yang ada di Sulawesi. Dia selalu bicara seperti itu. Bahkan saya sering ke rumahnya, tapi waktu itu saya sering ke sana. Tapi sekarang semenjak pindah ke sini, saya ke sana baru 1 kali kemarin. Tapi Tuhan tolonglah, saya bisa main lagi ke rumahnya. Nanti tanggal 7
untuk istilahnya main ke sana untuk bersyukur, mengucap syukur atas semua yang beliau berikan. Yang dulunya saya tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua, tapi puji Tuhan saya dapatkan sekarang ini. Jujur aja, saya tidak pernah mendapatkan semua itu, tapi saya dapatkan sekarang ini. Makanya saya selalu bilang, kemarin anak saya sempat nanya, Mak, katanya kalau jadi orang Kristen itu Mama mau jauhin saya ya, Mama nggak suka sama Putri, anak Mama ini ya, dia bilang gitu, Mama nggak mau ya sama saya. Bahkan katanya kalau Mama jadi orang Kristen, Mama udah nggak sayang sama saya, dia bilang gitu. Kemarin saya bilang, Dok, Mama selalu sayang bersama kamu, Mama selalu cinta sama kalian, apapun itu, walaupun ekonomi Mama banyak kekurangan untuk kamu, tapi kasih sayang ini nggak pernah kekurangan loh, saya bilang gitu. Ya Mak, sayangi saya sama adik ya Mak. Mama nanti kalau punya uang jemput saya sama adik ya. Iya. Mama akan selalu berdoa buat kalian. Mama akan berusaha bagaimana caranya. Walaupun Mama banyak kekurangan perekonomian Mama, tapi Mama akan berusaha untuk jemput kamu dan juga adikmu. Saya selalu bilang begitu sama dia. Dia selalu dihantui rasa ketakutan. Kadang saya bertanya sama pendeta yang di tempat saya berdoa, Bu, mohon doanya dong buat anak-anak saya supaya dia bisa ikut Tuhan Yesus. Supaya dia bisa tahu arti kehidupannya seperti apa. Saya bilang gitu. Namanya kita orang desa ya Pak, gimana sih? Pasti ujung-ujungnya tamat sekolah menikah gitu loh. Jadi saya mau itu, janganlah kamu dulu berumah tangga. Nikmatinlah masa mudamu, jangan seperti mamamu. Apa yang saya rasakan dan apa yang kamu rasakan kamu sudah tahu. Jujur ya Pak, jujur dari hati saya ini, saya merasa sedih. Saya jadi orang Kristen karena saya sendiri, bukan orang lain yang mengajak. Ataupun suami saya enggak. Tapi Tuhan yang memberikan roti sama saya. Disitulah saya mengenal Tuhan. Tapi enggak tahu kenapa mama saya sendiri begitu benci sama cucunya. Kedua anak saya. Bu Sri, saya mau kasih motivasi ya. Boleh Bu Sri ya? Harus tetap kuat Bu Sri ya. Ini satu tantangan yang luar biasa. Ketika kita terima Yesus harus mengalami pikul salib yang begitu dahsyat. Namun di balik kita pikul salib, saya percaya ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan buat Ibu Sri. Yang terpenting terus maju, jangan mundur ikut Yesus. Ya, jangan mundur. Saya pun ngalamin demikian. Saya ngalamin dikucilah oleh keluarga. Saya ngalamin istilahnya harus menjadi seorang gelandangan. Tapi kasih Tuhan Yesus tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup kita. Karena kita ini anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara Bu ya. Tetap kuat Bu. Jangan goyang, jangan pernah bimbang. Sekali melangkah bersama dengan Yesus, harus tetap melangkah. Itu pun tantangan pasti terjadi. Ya, oke aja Pak. Tuhan berkati Pak ya. Baik, Amin. baik. Haleluya. Pak Pendeta Yosua sudah hadir memberikan kekuatan kepada Ibu Sri ya. Ya, seperti pengalaman tadi yang disebut oleh Pak Muhammad Yosua Yasin juga luar biasa tantangannya. Ya, itulah seperti tadi yang disebutkan bahwa mengikut Tuhan itu ada pikul yang mesti kita salib, tetapi salib itu ringan ya, yang membuat kita bukan sengsara tetapi membuat kita sukacita. Akhirnya Bu, gimana Bu kalau bisa disingkatkan? Ini kan Ibu sudah menjadi Kristen sejak dari tahun 2020 ya Bu ya, baru ya. Ya mungkin Ya. belum 2 tahun ya. Sudah ada 2 tahun ya Bu ya. Ya sekitar 2 tahun. Iya Pak. Kira kalau bisa disimpulkan pengalaman selama 2 tahun ini sejak ikut Tuhan Yesus, apa Bu yang membuat Ibu hari ini menjadi semangat ikut Yesus sampai hari ini, walaupun tidak ada pendeta yang nginjilin, tidak ada saudara yang mengajak Kristen, tetapi Tuhan sendiri ya yang memberikan Ibu makan Iya. roti dan air itu yang tadi yang Ibu sebut. Silakan Bu. Ya, yang membuat saya kuat sampai saat ini, jujur aja ya Pak, yang selalu membuat saya kuat, kalau kita orang Muslim itu sedikit pun kekurangan ekonomi kita berantem, kita cekcok, dan terus yang ada selalu kata cerai, pisah, gitu. Tapi saya ngalami semua ini, puji Tuhan, saya bersyukur. Saya dapat suami yang sekarang ini, walaupun kita kekurangan ekonomi, kita banyak kekurangan lah, tapi tidak ada sedikit pun kata-kata seperti itu. Nggak ada sedikit pun ucapan seperti itu. Malah dia selalu bilang sama saya, ini cobaan buat kamu.
ini cobaan buat kita berdua, dia bilang gitu. Mama harus sabar ya untuk ngadepin ujian ini. Apalagi di saat anak menelpon di kampung gitu ya. Mak, kirimin uang dong, Mak. Ini adik mau bayar ini, kemarin adik habis sakit. Hati seorang ibu itu gimana ya? Kadang untuk mengatakannya itu kayak susah gitu. Cuma saya bilang begini, Dok, sabar ya, Dok. Nanti kalau Mama punya, pasti Mama kasih kok. Mama nggak pernah kok nggak mau kasih anak-anak Mama, tetap Mama kasih. Yang penting satu, sabar. Begitu. Dan suami saya selalu bilang, pasti nanti kalau kita punya, pasti kita kasih kok. Kita nggak pernah bilang enggak. Tuhan tolong kita, Tuhan baik kok sama kita. Walaupun suami saya jarang ngajak saya berdoa. Kalau kita mau tidur, saya berdoa sendiri. Saya selalu berdoa dan berdoa. Dan di Tangerang pun kami tinggalkan, kami pindah dari Tangerang ke Bogor itu pun nggak lama, belum lama, baru hampir 1 bulan. Di Tangerang cobaan itu pun juga ada. Saya sakit, suami sakit, anak sakit. Saya bingung. Di saat anak sakit, cobaan yang begitu berat buat saya, saudara dari suami saya sendiri. Di saat itu kami nggak punya apa-apa, nggak punya kendaraan gitu ya. Saya nyoba minjem gitu. Dia nggak kasih. Dia cuma diam aja, sabarlah. Ini mungkin godaan buat saya, cobaan buat saya. Dan selama kami menikah pun, saya belum pernah tahu saudara dia yang satunya pun seperti apa, saya belum pernah lihat. Tapi yang adiknya yang satunya biasa datang. Tapi yang buat saya sedih, yang saya buat saya itu kayak menangis dalam hati itu tanpa suami tahu itu. Kenapa sih? Natal itu kan buat kita bahagia. Natal itu buat kita berkumpul bersama saudara. Tapi kami enggak. Buat saya Natal itu cuman buat saya sedih. Karena enggak ada saudara yang mau datang. Satupun aja enggak ada dari pihak suami. Tapi ada hamba Tuhan. Walaupun kita jauh, dia telepon saya. Mbak Sri, ayo Natalan ke sini. Tapi karena keadaan dan faktor ekonomi kamilah yang tidak memungkinkan. Satu, dan anak saya juga sakit di waktu itu. Si Kristiannya sakit, jadi saya nggak bisa datang. Kalau saya lihat di FB-nya orang, di Facebook itu, Natal itu bahagia sukacita. Tapi hati saya menangis. Tapi saya tidak mau untuk bicara dengan suami saya. Cukup saya simpan dalam diri saya. Tapi sekarang inilah saya ungkapin semua itu. Saya pindah ke Bogor di sini. Puji Tuhan, anak saya tidak pernah sakit. Walaupun dia nggak pernah saya rasa pilek, batuk di sini, dia nggak pernah merasakan sakit. Kadang saya mikir, apa di sini dekat dari saudara ya, jadi anak saya merasa senang. Baru mamanya juga nggak terlalu banyak pikiran ya, saya bilang gitu. Kadang saya berpikir gitu. Tapi saya cuman satu, walaupun mereka jauh sama saya, tapi Tuhanlah yang ada dalam hidup saya. Tuhannya yang memberi kekuatan di hati saya. Itu. Cuman saya merasa sedih banget untuk anak saya yang ada di Sulawesi. Kami berpisah hampir 2 tahun. Dia merasa ketakutan karena mamanya berpindah agama. Dia merasa takut untuk dikucilkan. Tapi saya sebagai seorang ibu nggak seperti itu. Bahkan suami saya sendiri pun juga sayang sama mereka. Dia kadang kalau kita telepon, video call gitu cuman bilang, Mama sayang kan sama saya dan juga adik. Saya bilang, Mama selalu sayang kok buat kalian. Tapi hati saya selalu buat kuat. Saya nggak mau menangis di hadapan mereka. Karena omongan neneknya yang membuat dia seperti itu, merasa takut. Sekarang pun anak saya juga dijauhi dari orang tua saya. Sama omnya, sama tantenya dijauhin. Tapi saya bersyukur, Tuhan tolonglah buat kedua anak saya. Selalu sabar untuk hadapi ujian ini, cobaan ini. Begitu berat cobaan ini kepada saya. Tapi janganlah kepada anak-anak saya yang ada di Sulawesi. Saya minta pada Bapak Ibu yang ada di situ, buat pendeta, tolong doain buat kedua anak saya, supaya kami bisa berkumpul menjadi satu, dan dia mau ikut Tuhan, dan menyembah di kaki salib Tuhan. Inilah keinginan paling
besar di hati saya. Kadang saya malu ingin bertanya pada pendeta untuk minta bantuan doa, itu malu, Pak. Tapi saya di Bogor di sini, kita selalu berbicara, selalu sharing lah sama saudara, selalu bertanya. Tapi saya jadi orang, walaupun nggak ada yang kasih tahu dalam hidup saya, Muslim dulu seperti apa, kita Kristen juga seperti apa. Itu aja dalam hidup saya. Dalam hidup saya, dalam prinsip kehidupan saya, agama boleh beda, tujuan kita cuma satu, surga. Kita mencari surga, bukan mencari duniawi, bukan mencari harta ataupun kekayaan, tapi kita cari Tuhan yang akan membawa kita ke surga nanti. Itulah doa saya setiap hari buat anak-anak saya, orang tua saya yang akan selalu sadar untuk semuanya. Walaupun saya tinggal sendiri bersama suami dan anak, tapi saya yakin dan percaya Tuhan ada sama saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang Dia sayangi, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang sedang menderita. Tapi saya yakin dan percaya untuk semua itu. Baik, baik, luar biasa ya Bu ya. Dan kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus akan setiap firman dan janjinya, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak dibinasakan, tetapi akan memperoleh hidup dan mempunyainya ya sampai kesudahan Allah. Dan Dia tidak akan dibiarkan orang-orang percaya itu jatuh tergeletak, tetapi tangannya akan menopang hidup kita. Haleluya. Ada satu lagi Bu yang sangat penting. Ya. Kalau ada janji Tuhan, Dia berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan. Jadi percayalah Bu, tetap punya pengharapan bahwa Tuhan tidak biarkan kita, dan dari iman ibu nanti Tuhan akan selamatkan lagi anak yang masih di Makassar, dan dengan caranya yang ajaib juga nanti akan membawanya ke hadapan ibu, sehingga orang-orang yang terdekat ibu akan kenal Tuhan, dan nanti ibu akan merasakan bahwa Tuhan kita dahsyat. Dia kalau selamatkan kita nggak tanggung-tanggung, nggak mudah-mudahan, tetapi pasti Dia pasti tolong kita. Baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah hadir di tengah-tengah kita. Iya, sama-sama. Sudah memberikan tadi kesaksiannya. Saya simak tadi di sini di backstage, luar biasa ya. Tadi saya udah bilang bahwa ketika tadi saya dengar kesaksian Ibu itu, dan memang isi hati Tuhan seperti itu Bu. Dia datang ya pada kita. Dia datang memberikan apa yang kita perlu ya. Seperti tadi Ibu ingin disuapi oleh Bunda, tapi tidak akan pernah gitu. Tapi Tuhan sendiri dengan kuasanya yang ajaib datang melayani Ibu sendiri. Nah, kita ini yang dari lahir jadi Kristen belum tentu kita dapat hak yang seperti itu loh Bu. Tapi bersyukur Ibu dapat mempunyai hak seperti itu. Didatangi Tuhan langsung, luar biasa. Nah, percayalah Ibu, tetap setia dalam Tuhan, tetap pegang janjinya. Kalau Dia sudah memilih Ibu ya, tidak akan ada seorang pun yang akan menggoyahkan atau memutuskan Ibu dari Tuhan, karena Ibu adalah milik Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Teman-teman, kita sudah tadi mendengarkan kesaksian Ibu ya, Ibu Sri. Barangkali mungkin pengalaman yang sama ya yang dihadapi oleh teman-teman di luar ya, seperti Ibu Sri. Percayalah ya, walaupun orang tua kita, saudara-saudara kita ya memutus hubungan ya di dunia ini. Ya, kalau putus hubungan di dunia ini dari Facebook, dari apalah ya, itu mah biarin aja. Tetapi asalkan kita tidak terputus hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tetap bersatu dengan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita, hidup Ibu Sri dan hidup semuanya kita ya. Karena itu jangan ragu ya teman-teman. Kalau Ibu Sri bisa bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ada 3 kali kalau tidak salah tadi sebut, langsung sendiri Tuhan yang datang kepadanya. Nah juga hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang penting buka hatimu, terima Tuhan Yesus, terima Dia ya dengan caranya yang mungkin yang bisa sama, bisa berbeda, tetapi Tuhan punya cara untuk datang mengetuk setiap pintu hati kita. Dia datang mengetuk. Nah, barang siapa yang membuka, Dia akan masuk. Haleluya. Luar biasa teman-teman. Terima kasih banyak buat Ibu Sri yang sudah
sudah datang di room kita, bergabung lewat StreamYard, dan hari ini live ditayangkan ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Saya percaya pasti ada satu orang yang mendengar kesaksian Ibu dengan seksama ya. Mungkin 1-2 orang atau lebih. Iya. Dan satu orang saja ya dibuka Tuhan hatinya dan bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga bersorak-sorai. Haleluya. Karena itu terima kasih banyak kepada Ibu Sri yang sudah bersaksi kepada kita. Tuhan berkati Ibu, sehat selalu. Tetap punya pengharapan dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Percayalah suatu saat setiap janji-janjinya yang tertulis di Alkitab, Ibu akan terima satu persatu sehingga setiap air mata akan dihapus oleh Tuhan. Ya, duka cita akan diganti dengan sukacita. Berkatnya akan melimpah kehidupan kita. Luar biasa. Terima kasih banyak, Bu. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, kesaksian Ibu ini semoga boleh memberkati dan menguatkan iman kita. Sekalipun ada banyak rintangan kehidupan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan bahwa itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk memproses kita supaya kita semakin beriman, semakin sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mempercayai bahwa ada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, Dia adalah Allah yang benar, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Semoga kesaksian ini boleh memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.